Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala bentuk kebaikan, kesehatan sehingga kita semua bisa hadir dalam pembelajaran agama Islam pada hari ini. Anak-anak sekalian, saya sudah membahas tentang peta pembelajaran apa yang akan kita pelajari di bab 3, yaitu kita akan belajar tentang taharah. Satu hal yang penting untuk dicamkan adalah taharah ini sangat penting ya. Kita sebagai seorang muslim itu sangat lekat keseharian kita dengan taharah ini atau bersuci ini. Setidaknya 5 kali dalam sehari kita akan melakukan pensucian. Ya, pensucian diri. Karena apa? Karena kita akan melakukan sholat 5 waktu. Jadi orang yang melakukan sholat adalah orang yang mensucikan diri ya. Jadi kalau dia tidak sholat, bagaimana coba bayangkannya, orang nggak sholat itu tentu dia akan tidak akan melakukan proses pensucian diri gitu ya. Nah, karena itu kita melihat bahwa konsep tentang kebersihan itu, kesucian itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan, lekat dalam keseharian kita gitu ya. Dan itulah kelebihan kita sebagai umat Islam. Nah, kita akan membahas lebih dalam tentang taharah. Tentu saja apa yang Mister bahas ini tentu gambaran yang mungkin tidak detail ya. Jadi kalian bisa melengkapinya nanti dengan membaca ulang lagi isi dari buku yang kalian miliki. Apa yang kita pelajari, kita akan mengetahui, belajar tentang bagaimana cara bersuci ya. Apa najis, bagaimana cara mensucikannya, bagaimana hadas, bagaimana cara mensucikannya ya. Jadi proses-prosesnya, dan juga kita mempraktekkan bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis itu sendiri. Oke, mari kita lihat dua gambar ini ya. Mana yang bersih gitu ya? Yang kanan atau yang kiri? Oke. Sangat sederhana ya membedakannya, bahwa kelompok orang-orang yang menjaga kebersihan, bersuci dengan air bersih adalah orang yang tengah berwudu ya. Berbeda dengan gambar yang di samping, di mana mereka mandi, masak, nyuci, kencing, berak di sungai, dan di sekitarnya ada tumpukan sampah yang kita tidak tahu bagaimana kebersihan dan kesuciannya gitu ya. Jadi yang ada di gambar kiri itu adalah ciri-ciri lingkungan yang tidak Islam gitu ya. Karena jauh banget dari makna-makna kebersihan. Sekarang kita masuk kepada apa sih yang dimaksud dengan taharah. Khas yang dalam kajian-kajian Islam, ketika kita membahas tentang definisi, selalu ada dua definisi. Yang pertama adalah definisi secara bahasa, yang kedua adalah definisi secara istilah atau terminologi. Jadi bedakan ya. Akan ada definisi secara bahasa dan ada definisi secara terminologi atau istilah. Nah, taharah secara bahasa, dalam bahasa Arab, dari kata taharah itu artinya bersih atau suci. Itu makna dari kata taharah. Jadi kalau apa artinya taharah secara bahasa, artinya adalah bersih atau suci. Tapi kalau secara istilah, nah kita yang akan dalam Islam yang kita gunakan adalah makna istilah atau terminologi. Apa yang maksud taharah? Taharah adalah mensucikan badan. Jadi badan kita ini kotor. Mensucikan tempat, jadi tempat yang ada di sekitar kita bisa jadi kotor, maupun pakaian yang kita kenakan bisa jadi kotor. Apa yang dimaksud dengan kotoran? Yang dimaksud dengan kotoran adalah dari najis dan hadas. Jadi bersih diri kita, tempat lingkungan kita, pakaian yang kita kenakan dari hadas dan najis. Dipegang erat-erat dua konsep ini. Nanti kita akan pahami apa yang dimaksud dengan hadas, dengan najis. Tapi intinya adalah taharah itu adalah bersih dari hadas dan najis. Itu adalah inti dari makna taharah. Jadi kalau saya mengatakan bahwa kamu telah suci atau enggak? Saya telah suci. Berarti saya telah suci dari hadas dan najis.
Nah, dalam agama, kalau kita rujuk dalil-dalil nakli, maka kita akan menemukan beberapa dalil yang selalu menganjurkan dan bahkan memerintahkan kita untuk selalu bersifat bersih. Misalnya surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 222. Yang di sini tidak dituliskan Arabnya, tapi saya bacakan saja. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat. Tobatnya adalah membersihkan diri dari dosa, gitu ya, dari kesalahan, dari bercak-bercak dosa. Dan wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang suka mensucikan diri, gitu ya. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat hadis Muslim. Nah, ini semua orang Islam tahu hadis ini, gitu ya. Jadi karena kamu orang Islam, kamu harus tahu hadis ini, gitu ya. At-tahuru syatrul iman, gitu ya. Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kita suka bersih, maka sesungguhnya itu adalah cerminan dari iman kita. Nah, juga dilanjutkan dengan alhamdulillah. Kata-kata alhamdulillah yang kita ucapkan itu memenuhi timbangan amal kita di akhirat nanti. Nah, sekarang kalau kita ingin bersuci dari hadas dan dari hadas atau najis, gitu ya. Apa tools, alat-alat yang bisa kita gunakan? Dalam Islam dibedakan alat itu, ada alat yang padat, benda padat, dan ada benda yang cair, gitu ya. Secara umum benda yang padat itu dia berwujud keras ya, kasar, dapat membersihkan, dan tentu saja dia bersih dari kotoran itu sendiri ya, yang dipakai untuk bersuci itu. Misalnya apa sih? Misalnya batu. Batu itu bisa kita gunakan untuk membersihkan, gitu ya. Batu itu bisa kita gunakan membersihkan tisu, bisa tidak? Bisa ya, bisa kita gunakan untuk membersihkan. Kemudian benda cair. Kalau disebut dengan benda cair, tentu saja air. Tapi air bagaimana, gitu ya? Airnya seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci? Yaitu air mutlak yang tidak tercampur oleh najis. Nah, bingung lagi ya kalau nggak paham kata najis, ini bingung. Air yang bersih dari najis itu adalah air suci, gitu ya. Contohnya apa? Air sungai, karena dia mengalir. Kemudian sumur, air laut, air es, gitu ya, salju, itu semua adalah air suci ya. Air pam ya, itu juga air suci ya. Air suci yang disebut dengan sebagai air mutlak. Jadi pahami, kita bisa bersuci dengan benda padat dan benda cair. Nah, tadi benda cair, kita mungkin berfokus kepada air ya. Jadi ada air suci yang mensucikan, ini mutlak. Disebut air mutlak adalah air suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Dia suci dan dia bisa dipakai untuk bersuci. Tapi ada air suci yang tidak mensucikan. Misalnya teh, gitu ya. Kita nggak mungkin wudhu dengan air teh. Kopi itu suci karena bisa kita minum. Tapi kita tidak mungkin minum dengan air kopi, gitu ya. Kemudian ada air mutanajis, air terkena najis, misalnya air di ember yang terkena kencing, gitu ya. Nah, itu kalau dia berubah bau, rasa, dan bentuknya, maka dia termasuk air mutanajis. Ada juga air makruh ya. Kemudian air mustakmal, air yang sudah terpakai. Nah, masuk kepada najis. Tadi kita paham bahwa suci itu adalah bersih dari hadas dan najis. Kita keep dulu hadas, kita fokus ke najis. Tentu berbeda antara hadas dengan najis. Coba kita lihat pengertiannya. Najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh syara. Ingat, catat ya. Oleh syara atau oleh agama. Syara atau agama maksudnya. Najis adalah sesuatu yang kotor atau dianggap kotor oleh agama. Bukan oleh saya, bukan oleh kamu, bukan oleh dia. Tapi oleh agama yang kotor. Sehingga menyebabkan tidak syahnya ibadah.
Jadi gini, apa hubungannya sah atau tidaknya sah ibadah? Karena bersuci itu adalah syarat untuk melakukan ibadah. Jadi ibadah bisa dilakukan kalau kita suci. Nah, gitu ya. Najis adalah sesuatu yang kotor, sesuatu. Jadi dia berwujud, bisa kita pegang, bisa kita sentuh, ya, bisa kita rasa, gitu ya. Itu artinya najis. Sesuatu yang kita bisa pegang, kita sentuh, kita rasa, itu sesuatu yang benda namanya. Berwujud dia ya. Makanya kemudian misalnya, apa sih berwujud? Misalnya eh, kotoran manusia bisa kita pegang, bisa kita sentuh, bisa kita rasa. Nah, gitu. Jadi melengkapi semuanya. Meskipun salah satunya juga bisa ya. Jadi berwujud ya kotoran. Air kencing manusia. Ada wujudnya? Ada. Jadi dia sesuatu yang berwujud. Najis itu sesuatu yang berwujud gitu ya. Sesuatu yang berwujud mengenai kita. Ada atau ada di sekeliling kita. Nanti kita akan belajar bahwa ternyata oleh ulama ini ya. Ulama itu membeda-bedakan ada najis berat, sedang, ringan gitu ya. Semakin berat, semakin proses untuk membersihkannya juga semakin tinggi levelnya. Nah, kita akan bahas apa itu. Ada yang disebut dengan najis berat, yang terberat, najis mughalazah. Berat mughalazah. Mughalazah berat ya. Jadi misalnya air liur anjing. Jadi kalau anjing ada kemudian menjilat wadah air kita gitu ya. Maka wadah itu menjadi najis. Najisnya najis yang berat. Sebab bagaimana? Sebab kalau kita mau membersihkan menggunakan wadah itu lagi, maka kita harus membersihkannya dengan air bersih sebanyak 7 kali. Dan salah satunya campur dengan debu atau tanah. Gitu ya. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang buruk dari air liur anjing. Kenapa kemudian dalam Islam kalau ada anjing menjilat gitu ya, maka proses mencuciannya itu banyak sekali, prosesnya panjang, termasuk menggunakan tanah atau debu. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis riwayat Muslim yang artinya adalah cara mensucikan bejana, yaitu wadah yang berisi air, adalah dengan dibasuh 7 kali dan salah satunya campur dengan air. Itu bisa kalian lihat di halaman 34 di buku kalian ya. Ada teks hadisnya lebih lengkapnya di halaman 34. Silahkan dilihat ya. Oke, kita lanjut. Najis mutawasyithah. Najis mutawasyithah tuh ada 2. Jadi dia pertengahan. Jadi seperti kotoran manusia atau binatang, darah, nanah, bangkai dan lain-lainnya itu ya. Dibagi 2 macam. Ada mutawasyithah hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak ada wujud bau maupun warnanya. Seperti air kencing yang sudah kering. Cara membersihkannya cukup dipercikan, disiram dengan air di atasnya. Kemudian mutawasyithah ainiyah, yaitu najis mutawasyithah yang masih ada wujud bau ataupun warnanya. Cara mensucikannya adalah dibasuh dengan air sampai hilang wujud, bau, dan warna. Jadi najis itu terkait dengan wujud, bau, dan warna atau rasa ya. Gitu ya. Itu 2 pembagian dari najis sedang. Kemudian yang terakhir, di sini jelaskan dulu najis mutawasyithah itu apa saja: bangkai binatang darat, darah gitu ya, nanah, semua benda yang keluar dari 2 jalan kotoran manusia, apa yang kita keluar dari 2 lubang kita, maka itu adalah najis. Jadi kalau kita terkena pakaian kita terkena kencing, percikan kencing, maka sungguhnya pakaian kita pada saat itu terkena najis. Jadi harus dicuci bersih hingga hilang bau, rasa, dan wujudnya. Oke ya. Ini tentang kehalalan ada bangkai yang dibolehkan. Ada 2 bangkai dan ada 2 macam darah yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang serta hati dan limpa itu
halalkan untuk dimakan. Selain itu, darah itu kita nggak boleh minum darah. Ada satu kelompok masyarakat yang dia suka mengumpulkan darah hewan yang disembelih, kan lama-lama beku itu ya, kemudian dimakan, katanya enak sekali. Ya, itu adalah sesuatu yang haram bagi kita memakannya, gitu ya. Kita nggak boleh makan darah. Tapi kalau bangkai ikan meskipun sudah mati dan jadi bangkai, kita halal memakannya. Tapi selain ikan bagaimana? Kambing kalau mati bagaimana? Kalau kambing mati di luar disembelih, dia menjadi bangkai yang haram bagi kita untuk memakannya. Kemudian yang terakhir, najis mukhaffafah, najisnya ringan. Itu biasanya pada bayi ya, air kencing anak laki-laki minum ASI berumur kurang dari 2 tahun, itu najisnya mukhaffafah, cukup disiram saja sampai dipercikkan air sampai tidak wujudnya hilang atau baunya hilang atau rasanya hilang ya. Jadi kan cukup bersihkan sekedar dia tampak telah hilang. Jadi sudah pada saat itu najis itu sudah dianggap sudah hilang. Kita paham bahwa najis itu adalah suatu benda yang dia kotor secara agama. Dalam nilai pandangan agama dia kotor. Dan jadi suatu benda atau sesuatu yang dianggap kotor secara agama. Jadi ada 3, ada yang ringan najis itu, ada yang sedang najis itu, dan ada yang berat najisnya ya. Jadi nanti dilihat detail dari masing-masing itu apa saja. Sebagaimana sudah kita bahas barusan saja. Oke, kalau kemudian kita terkena najis atau ada najis di diri kita atau di pakaian kita atau di tempat lingkungan kita, apa yang perlu kita lakukan cara mensucikannya? Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, ada 2 benda yang bisa digunakan untuk bersuci. Pertama adalah benda padat gitu ya, yang penting dia suci, bersih, atau benda air. Yang paling umum dan paling mudah adalah dengan air. Jadi siapkan air yang mutlak, air yang suci dan mensucikan, bukan air kopi, bukan air teh gitu ya. Air yang untuk mensucikan najis, lalu ada bendanya, dan udah basuh, disiram, dibasahkan hingga hilang wujud. Jadi kalau ada tahinya hilang gitu ya. Kalau ada kencingnya hilang. Warna, kalau ada warna yang tergenang di sekitar sana, dipakai misalnya ada bekas bercak kencing gitu, jadi hilang gitu ya. Dan baunya jelas-jelas bau dari najis itu, misalnya bau kencing, tidak pesing lagi, baju kita pesing ya rasanya, itu berarti ada najis. Misalnya yang paling mudah untuk itu adalah celana ya, celana kita mudah terkena percikan dari kencing. Jadi kalau dia pesing maka bisa besar kemungkinan dia ada najisnya. Khusus najis mughaladzah ya tadi ya, disiram 7 kali dan dicampur dengan tanah ya. Ini khusus untuk najis mughaladzah. Sisanya bisa digunakan dengan air atau bisa kita mensucinya dengan sabun juga bisa, boleh saja. Yang penting inti dari mensucikan najis adalah bersih dari bendanya, bersih dari baunya, bersih dari warna dan atau rasanya gitu. Bersih dari semuanya, dari aspek-aspeknya bersih. Intinya itu. Jadi ketika dia sudah bersih dari wujud, bau, rasa gitu ya, warna, nah berarti dia sudah suci secara syara, secara agama. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami apa yang dimaksud dengan hadas gitu ya. Karena kita akan masuk kepada konsep najis. Karena kita akan masuk pada konsep hadas. Apa bedanya najis dengan hadas? Yuk kita lihat. Hadas adalah perkara-perkara yang mewajibkan seseorang wajib berwudu atau mandi janabah jika hendak melaksanakan sholat. Jadi ada sesuatu yang terjadi sama diri kita, perkara-perkara karena kita melakukan sesuatu atau sesuatu terjadi pada diri kita sehingga kita tergolong dalam keadaan tidak suci. Ada sesuatu yang terjadi sama kita sehingga kita tergolong tidak suci. Dan untuk itu kita harus bersuci dulu sebelum melakukan ibadah. Gitu ya.
Bagaimana cara bersucinya? Yaitu dengan wudhu atau mandi janabah, gitu ya. Karena itu paham ya, sesuatu yang terjadi sama diri. Jadi dia melekat pada keadaan diri kita. Kalau najis itu sesuatu benda di luar diri kita. Tapi kalau hadas itu sesuatu yang melekat terjadi pada diri kita, ya. Sehingga kita dalam keadaan tidak suci. Bisa dibedakan ya, najis itu benda, kalau hadas itu keadaan ya. Hadas keadaan, najis benda. Oke, macam-macam hadas. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudhu atau tayamum. Misalnya apa sih hadas kecil? Misalnya kita buang air kecil, buang air besar ya. Sesuatu yang keluar dari dua lubang kita itu tadi najis mutawasithah ya, najis sedang. Nah, kalau kita sudah kencing, maka pada sudah kita kencing maka adalah kita dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan sedang berhadas. Kemudian ini ada pendapat ulama hilang akal. Ini ikhtilaf ya. Dianggap berhadas atau tidak, ini ikhtilaf saja, tapi ada yang berpendapat demikian. Kemudian menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ini juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau kita menyentuh kemaluan kita dengan telapak tangan maka kita sedang berhadas. Meskipun ada ulama lain yang berpendapat bahwa daerah kemaluan tidak lebih seperti tangan dan kulit kita yang lain gitu ya. Jadi dianggap tidak mengapa. Kemudian bersentuhan kulit antar lawan jenis yang bukan muhrim. Nah, ini pendapat juga apakah itu dalam keadaan berhadas atau tidak berhadas, atau itu sekedar pembatal saja. Nah, ini juga sisi sudut pandang melihatnya berbeda antara satu ulama yang lain. Tapi yang pasti jelas kita berhadas kalau sesuatu keluar dari dua lubang diri kita, yaitu kita kencing atau buang air besar, itu sudah pasti kita berhadas kecil dan harus berwudu, bersuci sebelum melakukan ibadah. Masuk yang kedua, hadas besar. Hadas besar itu hadas yang dapat disucikan dengan cara mandi. Jadi lebih tinggi. Kalau tadi hanya dengan wudhu atau tayamum, maka kali ini harus mandi. Dengan caranya ya. Ada rukun dari mandi yang harus dipenuhi sampai dia bisa disebut sebagai mandi besar. Jika kondisi sakit atau darurat boleh diganti dengan tayamum, ya. Sebab hadas besar ini yang pasti ada hubungan suami istri, gitu ya. Baik mengeluarkan air mani ataupun tidak. Jadi bersetubuh itu menyebabkan kita berhadas besar. Kemudian keluar air mani, gitu ya, itu juga berhadas. Haid atau nifas itu berhadas. Kemudian setelah melahirkan, jadi orang yang nifas gitu ya, setelah melahirkan dia kan akan keluar darah terus menerus dari tempat keluarnya si jabang bayi tadi ya. Itu dia berkeadaan hadas, maka tidak boleh sholat gitu. Kemudian ada pendapat lagi meninggal dunia, orang meninggal dunia harus dimandikan gitu ya. Oke, itu beda ya antara hadas besar dan hadas kecil. Semoga bisa difahami. Baik, kalau kita rinci dari awal sampai akhir, kita sudah bahas. Pertama kita bahas tentang pengertian taharoh ya, secara bahasa dan secara istilah. Jadi ingat dibedakan antara bahasa dengan istilah. Selalu dalam pembelajaran agama, pengertian itu selalu terpecah jadi dua, ada pengertian bahasa dan pengertian istilah. Kemudian kita belajar tentang hadas. Apa sih hadas itu? Hadas adalah satu keadaan tidak suci yang melekat dalam diri kita dan kita harus bersuci kalau kita mau melakukan ibadah. Najis, suatu benda ya, satu benda yang harus disucikan dari tempat-tempat kita saat kita akan melakukan ibadah. Ini anak-anak sekalian, jadi sebenarnya dalam konteks Islam, selama kita tidak sedang dalam kondisi bersuci, berwudu atau sedang mandi berwudu ya secara umum, maka pada saat itu kita dalam kondisi tengah berhadas atau keadaan tidak suci. Karena itu Nabi dan juga para ulama itu menyarankan agar kita selalu menjaga wudu kita dalam setiap saat, meskipun dalam keadaan tidak belum akan melakukan sholat gitu ya. Karena itu merupakan kondisi suci yang terus-menerus kita jaga.
Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Silakan kalian baca lagi buku kalian, dipahami ulang apa itu pengertian taharah, apa itu hadas, apa macam-macamnya, apa itu najis, apa macam-macamnya, sampai betul-betul paham. Oke, saya tutup sendiri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.